Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham Arto teman-teman ya, secara fundamental, seasonality, bandarmologi, dan technical. Oke, kita akan langsung masuk ke tabel of contents atau isi dari video ini. Nanti akan kita bahas sedikit tentang company profile, kemudian fundamental analysis atau kelayakan perusahaan dan harga saham, kemudian analisa seasonality atau peluang harga saham naik di bulan ini, kemudian analisa bandarmologi apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi, kemudian secara teknikal itu range pergerakan harganya seperti apa. Oke, kita akan langsung masuk aja ke company profile teman-teman ya. Jadi sebelumnya ini perusahaan dikenal sebagai PT Bank Artos Indonesia yang berubah menjadi PT Bank Jago Tbk ya, ini diakuisisi teman-teman ya, yang merupakan aplikasi bank digital saat ini. Kemudian berdiri sejak 1 Mei 1992 atau sudah 30 tahun berjalan, berubah namanya baru bulan Mei 2020 ya, dan ini tidak memiliki anak perusahaan. Pemegang sahamnya ini rata-rata dipegang oleh korporasi teman-teman ya. Salah satunya adalah PT Dompet Karya Anak Bangsa atau yang kita kenal dari Gojek teman-teman ya. Kemudian ini masyarakat memegang 27,8% saham ini. Listing di bursa tahun 2016 dengan harga IPO-nya 132. Kemudian jumlah pemegang saham atau investor saat ini terakhir di bulan Mei 2022 itu adalah 33.916 investor ya, atau naik hampir satu setengah kali lipatnya dari Desember 2021 teman-teman ya. Untuk informasi tambahan bahwa Bank Jago ini sudah berpartner dengan Bibit. Bibit ini aplikasi reksadana, Gobis ini aplikasi merchantnya Gojek, GoFood ya. GoPay ini ya dompet digital teman-teman ya. Kemudian Stockbit ini ya yang kami pakai untuk melakukan analisa saham. Stockbit ya juga sekuritas. Kemudian Kredit Pintar ini adalah vintage peer-to-peer lending teman-teman ya. Kemudian saldo laba pada saat kuartal 1 2022 itu masih minus 227 miliar. Artinya ini perusahaan masih merugi teman-teman ya posisinya. Oke, kita akan langsung masuk ke fundamentalnya teman-teman ya. Seperti biasa kami akan bahas yang pertama adalah income statement-nya ya, atau laporan laba ruginya. Ini adalah grafik dari tahun 2014 ya sampai 2021, di mana tahun 2014 sampai 2019 ini masih turun teman-teman ya, dan sejak ada berubah menjadi Bank Jago ini mulai ada kenaikan, dan 2021 ini kenaikannya sangat luar biasa teman-teman ya pendapatannya. Kemudian terakhir 652 miliar nih kenaikannya ya, total pendapatannya di tahun 2021. Kemudian laba bersihnya teman-teman ya, kalau kita cek ya ini selalu merugi ya, bahkan pada saat tahun di mana dia berubah nama itu masih merugi, namun tahun depannya sudah membukukan profit teman-teman ya, yaitu 86 miliar atau 13,2%. Artinya memang perubahan nama dan sektor model bisnisnya menjadi bank digital ini ada pengaruh positif ya teman-teman ya terhadap kinerja pendapatan dan labanya. Kemudian kita cek di kuartal 1 2022 ya, ini sudah terjadi kenaikan yang luar biasa lagi teman-teman ya, meloncat di kuartal 1 2022. Tadi 2021 ini sudah loncat dari 2020, kemudian di 2022 ini semakin agresif teman-teman ya, dan omsetnya atau pendapatannya sudah 347 miliar. Ini sudah, walaupun baru satu kuartal, tapi ini sudah separuh lebih teman-teman ya dari pendapatan tahun 2021 setahun penuh. Namun memang secara profit ini menurun secara persentase teman-teman ya, menjadi 5,4% saja. Oke, tapi peningkatan dari kuartal 1 sebelumnya ini cukup tinggi kalau kita cek ya, karena sebelumnya itu merugi. Oke, ini dari sisi income statement teman-teman ya. Jadi ini perusahaan masih dalam pertumbuhan teman-teman ya, baru mulai untuk bertumbuh sejak ada perubahan menjadi bank digital. Kita akan cek dari balance sheet-nya teman-teman ya. Kita cek juga total asetnya ya, sebelumnya kecil, kemudian 2019 naik, 2020 naik, 2021 naik ya teman-teman ya. Ini disumbang oleh kenaikan dari liabilitas dan ekuitas. Untuk kenaikan liabilitasnya ini disumbang dari simpanan nasabah teman-teman ya. Jadi simpanan nasabahnya ini naik signifikan ya, menjadi 3,5 triliun. Jadi dari liabilitas 4 triliun ini 3,5 triliunnya ini adalah simpanan nasabah teman-teman. Jadi ini bagus ya. Ada nasabah yang menempatkan uang di sini dalam jumlah yang lumayan besar. Ya, kemudian ekuitas ini nanti kita akan cek ya penambahannya dari apa. Kita cek dari nanti di
arus kas yang berikutnya teman-teman ya. Oke, kita akan langsung cek aja teman-teman ya. Jadi ini adalah yang ketiga analisa cash flow statement. Ya, kita cek arus kas dari aktivitas operasinya dulu teman-teman ya. Nah, kita untuk sebelumnya sih memang ya nggak terlalu kelihatan nih teman-teman ya. Kita bahas di 2020 aja. Ini masih negatif teman-teman ya. Jadi kas yang masuk itu lebih kecil daripada kas yang keluar, artinya negatif teman-teman ya. Kemudian tahun 2021 juga semakin parah ya, kasnya yang keluar tuh lebih banyak daripada kas yang masuk sehingga negatif. Nah, setelah kami cek lebih dalam, ini kenapa negatif, ternyata masih ada pemberian kredit 4,4 triliun dan ada reverse repo 2,4 triliun. Reverse repo ini ya pembelian efek atau surat berharga yang nanti akan dijual kembali ya dengan harga yang sudah disepakati bersama. Ya, jadi intinya ini memang masih ada pengembangan bisnis teman-teman ya, sehingga kas yang masuk itu masih belum seimbang dengan kas yang keluar. Oke, kita cek dari arus kas dari investasi teman-teman ya. Kalau investasi ini sejak 2019 sudah mulai bagus teman-teman ya. Dia sudah mulai melakukan investasi-investasi. Kemudian kita cek dari arus kas aktivitas pendanaannya. Ini sebelumnya nggak kelihatan teman-teman ya. Namun tahun 2019 ini mulai kelihatan karena ada tambahan modal yang disetor itu 683 miliar. Kemudian tahun 2020 ada right issue ya, di mana dia mendapatkan dana totalnya 644 miliar. Dan 2021 right issue kembali teman-teman ya, dan ini total dananya sangat jumbo yaitu 6,9 triliun. Ya, sehingga kas dan setara kas akhir periodenya Arto ini juga naik ya, teman-teman ya. Karena ada ini tambahan modal disetor, dan ini menjawab tadi ya teman-teman ya. Kenapa ekuitasnya bisa naik di periode-periode 2019 sampai 2021? Ternyata ada suntikan modal lagi teman-teman ya dari aktivitas pendanaan. Oke, kita akan lanjut lagi ke yang berikutnya. Untuk dividen ini belum pernah bagi dividen, justru malah right issue atau right issue itu dengan kata lain meminta modal lagi kepada investor teman-teman. 2 kali tadi sudah disebutkan di analisa arus kas pendanaan ya. Oke, kita akan cek dari PE Standard Deviation Band-nya teman-teman ya. Nah, ini karena profitnya tidak stabil, jadi ini nggak bisa dipakai teman-teman ya, karena datanya anomali ya, range-nya terlalu jauh. Kita skip aja, kemudian kita cek dari price to book value Standard Deviation Band-nya. Saat ini tuh di perdagangan di price to book value 16,38 ya, di mana ini di antara Standard Deviation minus 2 dan minus 1 teman-teman ya. Titik pusatnya ada di PBV 23,92. Ya, nah kalau misalnya ini kembali teman-teman ya, harganya kembali ke PBV min 1, itu maka harganya akan ke 11.160. Atau teman-teman bisa profit 15,6% kalau teman-teman ambil di harga saat ini ya, saat market dibuka itu 9.500-an ya kalau nggak salah. Kemudian kalau misalnya dia turun ke Standard Deviation min 2, maka dia akan berpeluang ke harga 8.060 atau teman-teman bisa berpotensi rugi 16,4% ya. Oke, ini dari price to book value Standard Deviation Band. Nah, kemudian ini adalah pertanyaan fundamental ya yang teman-teman harus jawab sendiri. Maukah Anda membeli perusahaan yang sudah 30 tahun berjalan yang di sektor perbankan, namun dari tahun 2020 itu sudah berubah ke bank digital dengan saldo labanya itu sekarang minus 227 miliar ya, masih minus. Ekuitas perusahaan atau modal perusahaan yang ada saat ini adalah 8,2 triliun atau kalau kita pecah per lembar sahamnya adalah atau book value-nya 596. Harga yang dijual di bursa saat ini itu adalah 132,6 triliun atau harga per lembar sahamnya ini 9650 ya saat video ini dibuat. Dengan kata lain, kita harus membayar di bursa untuk membeli Bank Jago ini itu adalah 16 kali modal yang dibutuhkan kalau misalnya kita sederhananya mau buat perusahaan baru ya yang sama persis dengan Bank Jago ini. Ya, kita harus bayarnya 16 kali lipat. Nah, kalau di market kan sudah jalan nih teman-teman ya, dan ternyata sudah membukukan profit 143 miliar ini 12 bulan ke belakang teman-teman ya, atau kalau per lembar saham ini adalah 10. Dengan kata lain, kalau misalnya kita setuju mau beli harga 132,6 triliun yang ditawarkan di bursa hari ini dengan profit 12 bulan ke belakang, maka kita bisa menghitung bahwa balik modalnya kira-kira 927 tahun. Nah, menurut teman-teman mau nggak membeli perusahaan yang seperti ini? Oke, jawabannya kembali ke teman-teman masing-masing ya. Oke, kita akan lanjut ke analisa yang kedua, yaitu analisa seasonality teman-teman ya. Data 10 tahun
ke belakang ini nggak lengkap ya, karena memang IPO-nya baru tahun 2016. Ya, kita cek di bulan Juli ya, dari tahun 2016 itu probabilitas untuk naiknya hanya 43% teman-teman ya. Namun di tahun 2022 ini sudah positif nih. Ya, setelah dari Januari naik sedikit, kemudian dari Februari ini turun terus ya. Apakah di bulan Juli ini akan melanjutkan penurunan karena probabilitasnya naik, atau justru ini berbalik naik teman-teman ya, kita nggak tahu. Jadi ini sudah setengah perjalanan, sudah naik 4,92%. Apakah terus naik atau turun kita nggak tahu. Yang jelas probabilitasnya selama bulan Juli adalah 43% ya. Kemudian kita melanjut ke analisa bandarmologi ya. Di sini kita membagi dua fase teman-teman ya. Yang pertama 16 Februari sampai 1 Maret ya, di mana ini ada fase akumulasi. Kemudian tanggal 2 Maret sampai 15 Juli di mana ini terlihat ada fase distribusi. Ya, kita cek apa yang terjadi di broker summary-nya. Tanggal 16 Februari sampai 1 Maret itu ternyata memang ada yang akumulasi besar teman-teman ya. Ada 3 broker asing yang mengakumulasi dalam jumlah besar dan didominasi oleh satu broker CS ya. Itu 3,3 triliun dia beli di harga rata-ratanya 15,9 15.900 ya, cukup mahal ya. Kalau dibandingkan harga saat ini jelas sedang floating minus teman-teman ya. Ini DP dan ZP juga sama. Ya. Jadi ini ada akumulasi yang besar-besaran namun harganya masih di harga sekitar 15.000 16.000-an. Kemudian kita cek di fase distribusi ini apakah broker yang mengakumulasi ini melakukan distribusi di fase yang kedua. Kita cek ternyata tidak teman-teman ya. Jadi yang menjual ini tetap broker bukan yang mengakumulasi teman-teman ya. Jadi tetap broker BK ya. Ini yang masih terus menjual, mungkin akumulasinya sudah di sebelum fase-fase ini teman-teman ya. Jadi broker yang pertama ini masih waiting ya, dia tidak bergerak apa-apa, masih menunggu. Dan kita nggak tahu ya, seharusnya kalau misalnya sudah ada akumulasi seperti ini, kalau dia memang tujuannya untuk mendapatkan capital gain, harusnya dia akan melakukan markup harga sampai di atas harga belinya dia 15 sampai 16.000. Namun harga saat ini masih di bawah teman-teman ya. Nah, kita nggak tahu ya, ini kelemahan dari sisi bandarmologi ya teman-teman ya, karena kita nggak tahu tujuan bandar melakukan akumulasi. Oke, jadi kalau secara bandarmologi ini kita belum ada distribusi dari broker yang mengakumulasi di fase 1 ini ya teman-teman ya. Jadi ini masih menunggu apakah broker yang melakukan akumulasi di fase 1 ini akan melakukan markup harga sampai harganya di atas rata-rata modal mereka yaitu 15 sampai 16.000. Itu kita nggak tahu ya. Apakah akan naik, dan kalau misalnya mau naikin itu kapan kita juga nggak bisa menebak. Jadi teman-teman harus ngikutin terus broker summary-nya. Oke, kita cek kemudian dari sisi technical analisisnya teman-teman ya. Kalau kita cek ya, ini sedang downtrend teman-teman ya, masih ada di bawah. Dari downtrend kemudian ini mau menuju ke sideways teman-teman ya, mau menuju ke sideways dari tanggal 19 Mei itu sudah bergerak sideways teman-teman. Namun masih di bawah garis MA 200 dah, berarti masih downtrend sideways. Dari downtrend ini sedang mencoba break dari garis MA 50 teman-teman ya. Dan ini sudah berhasil break. Apakah ini breaknya benar-benar break atau false break akan kembali turun lagi ke bawah. Nah, ini tadi pagi pergerakan sempat menyentuh ke harga resisten pertama di 9.800, namun ini turun lagi ya ke 9.500. Nah, jika nanti hari ini tembus di atas 9.800 maka berpeluang untuk naik ke 10.700 teman-teman ya. Namun jika ternyata dia balik lagi ke garis supportnya, itu maka berpeluang akan menuju ke 7.550 teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ambil di harga saat ini, kemudian bisa break, teman-teman ada peluang untuk profit 12,8%. Namun ternyata jika turun berarti kerugiannya turun ke support 1, kerugiannya bisa 8,2%, dan kalau misalnya dia melanjutkan penurunan break 8.700, potensi kerugiannya bisa 20,4% teman-teman ya. Oke, ini dari sisi range pergerakan harganya. Kemudian dari sisi likuiditasnya, ini selama 1 bulan terakhir diperdagangkan perharinya 18,3 juta lembar saham, atau kalau kita kalikan dengan harga saat ini itu per hari kira-kira 176,6 miliar. Ya, jadi teman-teman bisa menyesuaikan untuk likuiditas saham ini teman-teman ya, dengan modal teman-teman masing-masing. Oke, sampai di sini dulu video kami. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa di video kami yang berikutnya.